Di Keraton Yogyakarta yang megah dan penuh tradisi, lahirlah Bendara Raden Mas Mustahar pada 11 November 1285. Ia adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ayu Mangkarawati, seorang selir yang bukan permaisuri utama. Sejak awal, kehadirannya membawa harapan baru bagi keluarga kerajaan. Meski bukan dari garis utama, jiwa kepemimpinan dan keadilan sudah tampak sejak kecil. Ia tumbuh sebagai anak yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan mudah bergaul dengan siapa saja, baik bangsawan maupun rakyat biasa. Ia memilih tinggal bersama nenek buyutnya Ratu Ageng di Tegal Rejo, jauh dari hiruk-pikuk dan intrik istana. Di lingkungan yang lebih sederhana ini, ia menemukan kedamaian dan kebebasan untuk belajar. Di sana, ia hidup sederhana, belajar agama, bertani, dan berbaur dengan rakyat. Ia juga belajar nilai-nilai luhur Jawa, seperti gotong royong dan saling menghormati. Pengalaman ini menumbuhkan empati dan kepekaan sosial yang kuat dalam dirinya. Ia mulai memahami penderitaan rakyat dan pentingnya keadilan sosial. Setelah ayahnya naik takhta, ia diberi nama Diponegoro, sebuah nama yang syarat makna dan pertanda peran besarnya kelak dalam sejarah Jawa. Namun, ia menolak menjadi putra mahkota, sadar akan posisinya sebagai anak selir. Ia lebih memilih jalan yang berbeda dari saudara-saudaranya. Ia lebih memilih jalan spiritual, mendekatkan diri pada Tuhan dan melayani sesama. Ia sering berdoa dan membantu orang-orang di sekitarnya. Sikap rendah hati dan prinsipnya membuatnya dihormati banyak orang, baik tua maupun muda dari berbagai lapisan masyarakat. Di Tegal Rejo, Diponegoro menjadi pemimpin informal, tempat rakyat mencari keadilan dan nasihat. Ia menjadi tumpuan harapan bagi banyak orang. Ia dikenal adil, bijaksana, dan religius, sering berziarah dan bersemedi untuk memperdalam spiritualitasnya. Masa mudanya membentuk karakter solid, memadukan spiritualitas, kepedulian sosial, dan keberanian. Inilah fondasi perjuangannya kelak. Diponegoro tumbuh sebagai sosok yang lebih memilih pengabdian daripada kekuasaan, menolak kemewahan demi rakyat. Ia menjadi panutan bukan karena gelar, tapi karena keteladanan dan ketulusan hatinya. Semua pengalaman ini menjadi bekal utama dalam perlawanan besar yang akan datang, membentuknya menjadi pemimpin sejati bagi rakyat Jawa. Saat Diponegoro beranjak dewasa, situasi di Jawa semakin genting di bawah tekanan kolonial Belanda yang kian kuat dan tak terbendung. Belanda memperluas pengaruhnya secara agresif, mengintervensi urusan keraton, dan secara perlahan merusak tatanan lama yang telah dijaga turun-temurun. Para penguasa lokal kehilangan kedaulatan, dipaksa tunduk pada residen Belanda, yang kini mengatur banyak aspek kehidupan kerajaan. Elit Jawa pun terpecah, ada yang memilih berkompromi demi bertahan, ada pula yang diam-diam menyimpan kebencian dan rasa tidak terima. Diponegoro termasuk yang menolak tunduk, menyaksikan sendiri penghinaan terhadap adat, martabat, dan sultan yang ia hormati. Kebijakan ekonomi Belanda menindas rakyat monopoli, pajak tinggi dan perampasan tanah membuat kehidupan rakyat semakin sulit dan penuh tekanan. Petani kehilangan lahan, jatuh miskin, dan penderitaan rakyat makin parah, memicu keresahan di seluruh pelosok Jawa. Budaya Eropa yang masuk dianggap merusak moral, tradisi, dan identitas Jawa yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat. Diponegoro melihat semua ini sebagai ancaman besar, bukan hanya pada politik dan ekonomi, tapi juga pada budaya, agama, dan jati diri bangsanya. Ia tak bisa tinggal diam melihat bangsanya terjah dan harga diri rakyatnya diinjak-injak di tanah sendiri. Jawa dihadapkan pada pilihan sulit, tunduk atau melawan. Diponegoro, dengan tekad bulat memilih jalan perlawanan demi kehormatan dan masa depan bangsanya. Ketegangan memuncak ketika Belanda membatalkan kontrak sewa tanah, merugikan bangsawan Jawa. Bagi Diponegoro, ini bukti kesewenang-wenangan Belanda. Puncaknya, Belanda membangun jalan melintasi makam leluhur Diponegoro di Tegal Rejo. Penghinaan ini membakar amarahnya. Ia memerintahkan pengikutnya mencabut patok-patok dan menggantinya dengan tombak, tanda perang. Belanda menganggap ini pembangkangan dan mengirim pasukan ke Tegal Rejo. Diponegoro dan pengikutnya melawan sengit, rumahnya dibakar, tapi ia berhasil lolos. Peristiwa ini menandai dimulainya Perang Jawa. Bagi Diponegoro, ini bukan sekadar protes, tapi jihad melawan penjajah. Ia merasa terpanggil memimpin rakyat menegakkan keadilan dan ajaran Islam. Amarahnya adalah amarah seluruh rakyat Jawa yang tertindas. Api perlawanan pun berkobar. Perang besar pun dimulai. Menghadapi Belanda yang unggul persenjataan dan teknologi militer,
Diponegoro memilih strategi perang gerilya yang sangat cerdik dan penuh perhitungan. Ia memanfaatkan medan Jawa yang berbukit dan berhutan lebat, bergerak lincah di antara pepohonan, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang tanpa jejak. Komando perlawanan didirikan di Selarong, sebuah gua tersembunyi yang menjadi pusat strategi, koordinasi, dan perlindungan bagi para pejuang. Wilayah perang dibagi dalam mandala-mandala, dipimpin panglima-panglima terpercaya seperti Kiai Mojo dan Sentot Ali Basya, yang masing-masing mengatur taktik di daerahnya. Kolaborasi erat antara ulama dan komandan militer menjadi kekuatan utama, menyatukan strategi spiritual dan militer. Perang ini disebut Perang Sabil, menyatukan bangsawan, ulama, dan rakyat biasa dalam satu tekad melawan penjajahan. Simbol agama dan budaya, seperti keris, masjid, dan bendera tradisional, membakar semangat perlawanan di setiap hati pejuang. Panji hijau putih dan seruan takbir mengiringi setiap pertempuran, menjadi lambang keberanian dan harapan. Gerakan ini berkembang menjadi perang rakyat semesta, didasari keyakinan kuat akan keadilan dan kemerdekaan. Strategi gerilya Diponegoro sukses merebut banyak wilayah, memutus logistik Belanda, dan menimbulkan kerugian besar di pihak lawan. Belanda terpaksa mendatangkan ribuan tentara tambahan dari luar negeri, namun tetap kesulitan menaklukkan perlawanan rakyat. Perang Jawa menjadi konflik termahal dan paling mematikan sepanjang sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Kecerdikan Diponegoro benar-benar mengubah peta pertempuran dan strategi perang di tanah Jawa. Perlawanan rakyat Jawa tak mudah dipadamkan, menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk terus berjuang. Perang Jawa menjadi dahsyat berkat dukungan rakyat. Ini bukan perang seorang pangeran, tapi seluruh rakyat Jawa. Petani, pedagang, perempuan, dan anak-anak ikut berjuang. Diponegoro dipandang sebagai ratu adil, pembebas yang dinanti. Rakyat membantu logistik, menyediakan makanan, dan menjadi mata-mata. Sawah dan ladang berubah jadi medan perang dan benteng pertahanan. Perempuan pun berperan penting, dari dapur umum hingga garis depan. Nama-nama seperti Nyi Ageng Serang dikenang sebagai pejuang wanita. Mereka juga menjadi kurir pesan rahasia, tugas yang berbahaya. Setiap desa bisa jadi benteng, setiap rakyat bisa jadi pejuang. Belanda sulit menaklukkan semangat rakyat Jawa. Selama Diponegoro berjuang, dukungan rakyat tak pernah surut. Persatuan rakyat adalah kunci panjang dan dahsyatnya Perang Jawa. Memasuki tahun ketiga, Belanda sadar taktik lama gagal. Di bawah Jenderal de Kock, mereka menerapkan benteng Stelsel, membangun ratusan benteng kecil untuk mempersempit gerak Diponegoro. Jalur logistik pasukan Diponegoro terputus, wilayah-wilayah direbut kembali Belanda. Belanda juga gencar memecah belah perlawanan dengan politik adu domba. Beberapa panglima Diponegoro seperti Sentot Ali Basya akhirnya menyerah. Kiai Mojo, penasihat spiritual, ditangkap. Kehilangan dua tokoh ini melemahkan moral pasukan. Diponegoro makin terdesak, berpindah-pindah bersama pengikut setia. Meski terpojok, semangatnya tak pernah padam. Ia tetap menjadi simbol perlawanan yang menakutkan Belanda. Selama Diponegoro bebas, perang tak pernah benar-benar usai. Belanda mengerahkan segalanya untuk memburunya. Karisma Diponegoro tetap membara di hati rakyat. Setelah 5 tahun perang, kondisi Diponegoro makin terjepit. Jenderal de Kock mengundangnya ke Magelang untuk perundingan damai, bersumpah ia boleh datang dan pergi dengan bebas. Diponegoro meski curiga setuju demi rakyat. Ia datang pada 28 Maret 1930, berpakaian putih sebagai simbol niat suci. Namun, perundingan buntu, permintaannya sebagai pemimpin spiritual ditolak. Saat hendak pergi, de Kock mengingkari sumpah, menutup pintu, dan menangkap Diponegoro. Pengkhianatan ini mengakhiri perjuangan fisik Diponegoro. Penangkapan ini diabadikan dalam lukisan Raden Saleh, simbol kritik terhadap kelicikan kolonial. Perang Jawa pun resmi berakhir, bukan karena kalah di medan perang, tapi karena jebakan. Lebih dari 200.000 orang Jawa gugur, ribuan tentara Eropa tewas. Akhir tragis bagi perjuangan heroik. Namun, semangat Diponegoro tak pernah padam. Setelah ditangkap, Diponegoro tak pernah kembali ke Jawa. Belanda mengasingkannya ke Batavia, lalu Manado, dan akhirnya Makassar. Di pengasingan, ia menulis Babat Diponegoro, autobiografi yang kini diakui UNESCO. Karyanya menjadi refleksi perjuangan, keadilan, dan keyakinan. Di Makassar, ia ditahan di benteng Rotterdam hingga akhir hayat. Meski menua dan sakit, semangatnya tetap menyala.
Ia dihormati bahkan oleh penjaga-penjaganya. Pada 8 Januari 1895, Diponegoro wafat di Makassar, jauh dari tanah Jawa. Jasadnya dimakamkan sederhana, tapi namanya abadi. Belanda memisahkan jasadnya dari Jawa, tapi tak bisa memisahkan semangatnya dari bangsa Indonesia. Pengasingan sunyi itu justru mengabadikan namanya sebagai martir. Meski wafat di pengasingan, warisan Diponegoro abadi bagi Indonesia. Perang Jawa membuktikan rakyat Nusantara tak mudah tunduk pada penjajahan. Semangat anti-kolonialisme Diponegoro menginspirasi pejuang kemerdekaan. Ia menyatukan bangsawan, ulama, dan rakyat dalam satu barisan. Simbol agama dan budaya jadi alat pemersatu yang kuat. Konsep perang sabil jadi model perlawanan di Nusantara. Pemerintah RI menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Namanya diabadikan di jalan, universitas, dan patung-patung di banyak kota. Kisahnya jadi pelajaran wajib sejarah, memastikan apinya tak pernah padam. Warisan terbesarnya, semangat membela kebenaran dan keadilan. Diponegoro adalah cermin patriot sejati, rela berkorban demi bangsa dan tanah air.